Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Hadratul kiram, para masyayikh, para kiai, para guru-guru ngaji, terkhusus kepada Ustaz Abdul Halim dan seluruh keluarga besar almarhumah Siti Aisyah binti Mat Halim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkai dengan 100 hari dari almarhumah Siti Aisyah. Semoga rahmat yang Allah turunkan di majlis ini diturunkan pula kepada kubur beliau, sehingga malam ini adalah hari raya bagi almarhumah Siti Aisyah. Amin. Dan dosanya semoga semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya dan derajat orang tua kita semua yang ada dalam kuburnya. Oleh karena itu, setiap orang yang akan pergi ke majlis harus berniat dan menghadirkan keluarga yang ada di rumah dan yang telah meninggal dunia, dan selalu berniat, ya Allah, semoga rahmat yang Engkau turunkan di majlis ini tidak Engkau haramkan bagi keluarga kami dan orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia. Karena orang itu tergantung niatnya. Ada orang berniat dan ada orang yang tidak berniat, tentu pahalanya berbeda. Orang di masjid saja duduk yang berniat i'tikaf, diamnya pun dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan bagi orang yang tidak berniat i'tikaf. Karena itu ketika antum semuanya berniat bahwa semoga rahmat yang Allah turunkan di majlis ini juga dibagikan bagi keluarga kami yang di rumah dan orang tua kami yang ada dalam kuburnya, itu akan mendapatkan pahala rahmat yang Allah turunkan di majlis ini, tidak bagi orang yang tidak berniat untuk supaya keluarganya dapat juga rahmat yang ada di rumahnya. Alhamdulillah ya. Orang-orang Arab itu berkata seperti ini, "I'tani bi ismika katsiran fa innahu sayais aksar min hayatika." Perhatian dengan namamu yang banyak. Ini namamu aksar min hayatika, lebih daripada kehidupanmu. Karena namamu itu akan hidup lebih panjang daripada umurmu. Kenapa ya? Kita melihat orang-orang soleh itu namanya tidak mati walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Kita masih nyebut-nyebut sampai sekarang namanya kayak Ashab. Orangnya kemana? Meninggal dunia, namanya hidup. Orang-orang soleh disebut. Ada juga orang-orang yang jahat pun namanya masih disebut sampai sekarang, padahal orangnya sudah meninggal dunia. Karena itu perhatian dengan namanya, karena hidupnya lebih panjang daripada kehidupan kita. Tulis sejarah yang baik ketika kita hidup di atas muka bumi ini, supaya anak cucu kita mengenang dengan kenangan yang baik ketika menyebut nama kita. Dulu kakek saya seperti ini, dulu orang tua saya seperti ini. Banyak orang-orang itu lupa bahwa sebetulnya kehidupannya di dunia ini adalah cerminan bagaimana dia akan meninggal dunia. Rasul SAW beliau bersabda, "Matan nasu ala ma'asha alaih." Orang meninggal dunia itu tergantung dengan kecintaan dan kesenangannya ketika hidup di dunia ini. Antum ini kepengen meninggal seperti apa? Saya meninggal kepengennya dalam keadaan sholat, cintai sholat, istiqomah dalam sholat. Lakukan dengan penuh pengagungan kepada Allah. Katakan sama Allah, ya Allah, saya hidup di dunia ini tidak ada yang lebih saya cintai lebih daripada sholat. Kalau Allah melihat itu benar, dalam hati kita memang kecintaan kita kepada sholat,
niscaya kita insya Allah dimeninggalkan dalam keadaan sholat tersebut. Ada orang yang dia itu kecintaannya kepada Al-Quran. Katakan, ya Allah, saya tidak ada yang lebih saya cintai di dunia ini kecuali membaca kitab-Mu. Cintai dengan sepenuh hati Al-Quran. Baca Al-Qurannya setiap hari. Ajarkan kepada anaknya walaupun hanya beberapa huruf dan beberapa saat dalam waktu kita. Insya Allah, kalau Allah melihat kebenaran cinta kita kepada Al-Quran, kita dimeninggalkan dalam membaca Al-Quran. Ada orang senangnya majelis ilmu, cinta luar biasa sama majelis ilmu. Meninggalnya pun ketika menyampaikan ilmu. Banyak sudah saksinya ya. Guru kita Habib Hasim setelah ceramah meninggal dunia. Kalimat terakhirnya, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ceramah gurunya Habib Salih bin Abdullah Syatiri, sebutkan manakibnya, terakhir penutupan ceramahnya berkata dengan seperti ini, lalu tidak ada kalimat-kalimat apa-apa lagi. Sebelum meninggal hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur meninggal dunia. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang ditutup umurnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Masuk surga itu bukan dihisab, tanpa hisab, tanpa adab. Kalau sudah akhir ucapannya sebelum meninggalkan dunia, la ilaha illallah, masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Makanya biasakan ngomong la ilaha illallah. Kalau diem la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari ini dikubur saudara saya Al-Habib Mahdi bin Syihab di Palembang sana. Luar biasa. Tadi malam, kemarin malam Senin, beliau masih majelis. Tidak ada apa-apa. Sehat, pimpin majelis, masih memberikan nasihat. Ada tamu saya Samuel Kuhali dari Pasuruan tersebut. Paginya sakit, drop, dibawa ke rumah sakit, mau dikasih kateter karena sudah dia tidak mau, malu ya kalau dikasih kateter, nanti sama bidannya sama susternya biar kencingnya tidak mau. Diobati, diinfus saja, agak sehat, minta mandi sendiri, bersih semua badannya, terus stop lagi. Setelah drop, suruh minggir semuanya, nyampaikan salam, tidak tahu sama siapa yang dia lihat. Assalamualaikum fulan, assalamualaikum fulan. Sebelum meninggal, bukan dia ditalkin, tapi dia yang mentalkin orang-orang semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, suruh ucapkan semuanya, terus meninggal dunia. Kenapa kok sampai seperti ini meninggalnya? Hidupnya untuk agama. Kita ini hidup untuk apa? Itu tanyakan sama diri kita sendiri. Habis waktu kita ini banyak kemana? Coba tanyakan. Untuk hal-hal yang tidak perlu, rugi sebetulnya. Kita banyak nganggur di rumah ini, kenapa Qurannya tidak dibaca? Kita ini banyak nganggur di rumah, kenapa kok tidak wirid la ilaha illallah supaya gampang nanti ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kita tidak banyak-banyak menyapa Nabi Muhammad SAW dengan sholawat yang kita baca? Sholawat itu gratis. Apa? Sholawat itu gratis, tidak bayar sampean. Jangan baca sholawat naria kepanjangan sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup. Baca berapa Habib? Ya kalau bisa 1000 setiap hari. Karena ada hadisnya, orang yang membaca 1000 kali setiap hari sholawat, pundaknya akan menempel dengan pundakku nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Loh, maharnya murah. Apa? Sholawat 1000. Loh, 1000 itu tidak banyak loh ya. Jangan mesem-mesem sampai 1000. Sedikit 1000 itu. 1000 itu sedikit. Ya Allah, sampai 24 jam dikasih, masa 40 menit untuk baca 1000 itu sampai tidak punya waktu untuk menempelkan pundak sampean dengan pundaknya Rasulullah SAW. Demi Allah, mahar yang sangat murah sekali itu.
Cuma korban 40 menit dari 24 jam yang Allah berikan sama kita. Tidak ada waktu. Ya berarti sampai memang tidak kepengen jadi orang mulia. Atau memang sampai ditulis sama Allah untuk tidak menjadi orang mulia di atas muka bumi ini. Sampai tidak ada waktu bahkan untuk memuliakan dirinya sendiri. Sibuknya untuk apa kita di setiap hari? Kok sampai tidak ada waktu untuk sholawat ini? Paham ya? Jangan bakhil-bakhil ya sama Al-Qur'annya. Cintai sholawat itu dengan sepenuh hati, bukan kalau maulidan saja. Maulidan baru ya Nabi, baru goyang-goyang. Jadi pecinta sejati jangan separuh-separuh. Cintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati. Alhamdulillah Ustaz Halim tadi mengingatkan. Antum kalau pergi maulid, ya kalau pergi maulid itu datang dengan rasa bahagia. Kenapa? Mau jadi tamunya Rasulullah SAW. Datang kalau bisa pakai baju yang paling bagus, karena mau berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Pakai parfum yang wangi, beli parfum yang mahal, jangan yang 2000-an, yang mahal. Ya, jangan yang 2000-an terus gaya sampean. Pakai yang mahal. Untuk apa? Hormat Nabi Muhammad SAW. Jangan dipakai kecuali kalau dalam acara maulid. Atau kalau mau sholat punya parfum sendiri. Jangan salah ya, kita ini beli parfum mahal-mahal semuanya ini. Dipakai kalau pakai maulidan. Rugi, tidak rugi. Hormat Rasulullah SAW. Kenapa? Dulu ini beda ya, orang ini cinta pakai cara. Ada orang yang tidak pakai cara, ada yang penting maulidan dan ada seperti itu. Dulu ini ada Bani Hamdan datang ke Rasul SAW rombongan ke Madinah. Ditinggal negaranya jauh-jauh, melewati padang pasir ratusan kilo atau ribuan kilo yang dilewati. Ini bukan lewat kayak di Indonesia banyak pohonnya dingin gitu, padang pasir ini. Padang pasirnya bukan rata, gunung turun naik. Sampai kalau penongkrong lihat ke pesawat itu semuanya gunung gini. Jadi sampai naik turun. Dan itu panas, tidak ada pohonnya sama sekali. Gimana perjalanan ribuan kilo untuk sampai ke Madinah dilewati? Berat setengah mati. Sekarang sampean banyak yang ngeluh panas. Panas. Loh, belum di padang pasir sampean bilang panas-panas sampean. Ini mikir ribuan kilo lewat untuk ketemu sama Rasulullah SAW. Ketika sampai Madinah mereka tidak tahan, sudah rindu sama Rasul SAW, tapi bajunya belum ganti, belum apa, langsung ketemu Rasul, langsung ya, tidak kuat sudah, kepingin ketemu. Ya Allah, disambut sama Rasul SAW. Tapi ada satu orang namanya Asad. Yang lain teman-temannya langsung ketemu Rasulullah, dia tidak mandi dulu. Karena tahu ini dari padang pasir, baunya keringat, bajunya banyak pasirnya, ya, baju mukanya masih kotor, namanya dari perjalanan. Apalagi dia naik mobil kayak sekarang ini, kena matahari langsung, kena pasir langsung. Mandi, pakai parfum, pakai baju yang bagus, sudah rapi, bersih, wangi, sudah baru ke Rasulullah SAW. Tersenyum Nabi Mesem, ini kayak gini nih kalau mau datang maulid seharusnya. Lalu dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, Inna fika haslatani yuhibbuhumullah. Ada dua perkara dalam diri kamu ini yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hilm wal-ana, bijaksana wa ta'anni fil umur. Jangan terburu-buru, santai. Ya, bagaimana kita datang ke maulid dalam keadaan yang paling sempurna. Paham ya? Nah, seperti itu, yang bagus, yang rapi, yang ganteng, mandi kalau bisa orang maulid. Nabi Muhammad ini sesuatu yang paling sensitif di atas muka bumi ini. Apa? Karena paling dicintai sama Allah, jadi paling sensitif. Hormat sedikit saja Allah melihat rasa hormat dan takdim kita dalam hati kita, dilihat sama Allah ini ada cinta dan takdim luar biasa dalam hatinya, mendapatkan pahala yang tidak bisa terkira. Namun sebaliknya, kurang ajar sedikit sama Nabi ini akan mendapatkan musibah yang tidak bisa dikira juga. Ya. Jangan masalah perbuatan atau apa ya, masalah bicara saja. Bicara di depan Rasul ya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum.
Orang yang memelankan suaranya ketika berbicara di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah orang-orang yang diakui ketakwaan di dalam hatinya, pelan suaranya. Tapi sebaliknya, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ngangkat suara sedikit saja katanya Allah, itu diperumpamakan seperti orang kufur sesaat keluar dari agama. Lebih tidak keluar dari agama, Beb cuma ngangkat suara sih, ngangkat suara katanya Allah. Itu ihbatul amal. Ihbatul amal itu hangus semua amalnya seakan-akan dia murtad. Dari dia balik sampai dia mengangkat suara di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hangus. Ini sensitif, berarti ya, bahaya ya. Makanya antum kalau bisa, kalau sama Rasulullah, biarkan Allah melihat bahwa dalam hati kita ini ada pengagungan kepada Rasulullah. Di dalam hati kita ini ada rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena Nabi adalah sesuatu yang paling sensitif. Kenapa sensitif? Kalau Nabinya memaafkan, Allah yang tidak terima karena dia adalah makhluk yang paling dicinta. Makanya kalau maulid jangan merokok dulu. Habib, tapi saya melihat itu tidak apa-apa. Jangan dilihat. Antum ini lebih sulit, baik-baik. Lebih perlu belajar adab lebih banyak daripada belajar ilmu. Adab ini lebih dilihat orang punya akhlak itu. Karena kita sekarang jadi tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi, itu perlu dijaga yang seperti itu. Paham ya? Ya, dijaga adabnya. Maulid dimanapun itu. Terus Bib, nah, kalau sudah makan silahkan merokok nanti. Ditahan sebentar, masa nggak kuat kalau maulidan. Paham ya? Ditahan sudah biasa, jangan dijadikan kebiasaan. Kebiasaan yang tidak baik jangan diteruskan. Kita butuh adab ini karena di depan Rasulullah SAW. Paham ya? Sekali lagi, biasakan untuk membaca la ilaha illallah setiap hari. La ilaha illallah. Orang ini Pak, ya, di surga itu nanti derajatnya tergantung dengan kualitas amalnya. Di kulli darajatin mimma amilu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Derajat di surga itu semuanya tergantung dengan yang diamalkan. Memang masuk surga dengan rahmatnya Allah, tapi kalau sampai mau jadi tetangganya Nabi Muhammad, itu tergantung dengan kualitas amalnya. Manusia ini kualitasnya berbeda-beda. Saya kasih tahu sampean ya, kualitasnya kita ini sampai di mana. Ini ada tamunya apa ya? Angin ya. Derajat kita coba dipikir sampai di mana ini. Di dalam agama ini ada rukun agama namanya. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Kalau Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih menambahi 1, al-irfan namanya. Tapi tidak usah dibahas irfan sudah, kita sampai ihsan saja. Yang pertama Islam. Orang Islam itu berarti orangnya dikatakan muslim. Siapa orang muslim itu? Orang muslim itu yang melaksanakan ibadah. Lalu apa yang dikatakan ibadah itu sendiri? Makna daripada ibadah? Ibadah ini seperti yang kita ketahui, melaksanakan semua yang diperintahai Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, pasrah dengan hukumnya Allah dan Nabi Muhammad, itu namanya orang muslim. Tapi dia belum tahu makna ikhlas itu. Makanya banyak orang sekarang ini sholat duha. Kalau ditanya tujuannya kau apa sholat duha? Supaya lancar rezekinya. Tidak kenal dengan yang namanya saya lillahi ta'ala, itu tidak ada masih. Kenapa kamu wiritan ini? Saya kepingin wiritan Habib supaya begini, biar utang lunas katanya, dan lain sebagainya. Apa tidak boleh? Boleh. Memang itu derajatnya manusia. Itu namanya muslim. Apa namanya? Mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Orang muslim ini bisa sempurna keislamannya dan dia naik kepada derajat iman ketika dia itu bisa mengamalkan 2 hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari bagusnya Islam seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak perlu di dalam kehidupannya. Perlu lakukan, tidak perlu tinggalkan. Perlu ini urusan dunia ataupun urusan akhirat, silahkan. Ini urusan dunia saya kerjakan.
Urusan akhirat itu kerjakan, tidak ada urusannya tinggalkan. Lebih baik sampean itu nyari kepentingan untuk dunia atau untuk akhiratnya. Itu orang muslim namanya. Terus orang muslim itu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jangan sampai menyakiti saudaranya sesama muslim. Ketika orang sudah sempurna keislamannya, dia naik derajat namanya iman, derajat iman. Orangnya namanya mukmin. Kalau sudah derajat mukmin, bukan lagi ibadah, tetapi ubudiyah namanya. Namanya apa? Ubudiyah, naik ya, dari ibadah menjadi ubudiyah. Apa perbedaannya Beb dengan ibadah ubudiyah ini? Yang namanya ubudiyah ini, ya, mematuhi semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, ikhlas karena Allah. Itu namanya ubudiyah. Orang-orang ubudiyah ini adalah orang yang sampai kepada derajat iyyaka na'budu. Iyyaka hanya kepadamu kami menyembah. Tidak ada niatan lain dalam ibadahnya. Niatannya hanya Allah. Sampean kalau mau mikir sebetulnya, sampean niat kepingin lunas utang, kepingin lancar rezeki, sampean cukup niat untuk Allah, karena ini yang mempunyai segalanya. Kalau bisa mencuri hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dikasih yang ada di alam semesta ini buat sampean. Cuma sampean kurang pintar, mintanya yang kecil. Mancingnya ikan teri, tidak mau ikan paus sampean ini. Makanya tidak kaya-kaya sampean. Karena kepinginnya cuma ketika ibadah, lunas utang, lancar rezeki. Coba sampean pegang langsung rajanya, semuanya dikasih sama rajanya. Ketika sudah paham ini, orang tidak mau niat yang kecil-kecil lagi. Saya langsung niatnya ridhonya Allah. Kalau sudah diridhoi sama Allah, semua dikasih. Digampangkan urusan, bukan cuma dunianya, sampai akhiratnya. Malu dia sekarang niat kalau bukan karena Allah. Terbuka sudah pikirannya. Sekarang dia itu tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah. Hanya saja orang-orang yang sampai kepada derajat iman yang dikatakan ubudiyah itu, terkadang dia merasa kalau yang mengamalkan atau yang melakukan ibadah itu dirinya. Masih ada omongan dari mereka itu, saya yang bersedekah walaupun ikhlas. Alhamdulillah saya bangun malam Habib, setiap malam istiqomah 40 tahun. Saya ngomong seperti itu ya. Apa penyakitnya ngomong seperti ini? Orang ngomong seperti ini bisa kena penyakit yang namanya riya, yang namanya ujub. Dan riya dan ujub itu penyakit yang sangat berbahaya kalau ada dalam hati manusia. Walaupun dia ikhlas karena Allah. Tetapi riya dan ujub itu bisa menghapus pahalanya nanti akhirnya. Nah, ketika dia bisa sempurna imannya, iman itu rata-rata dia itu bagaimana muamalah dengan manusia yang ada di sekitarnya. Kita kalau mencari hadis yang berhubungan dengan iman, selalu hubungannya dengan manusia yang baik. Makanya dibilang madin husnul khuluq, madin husnul khuluq, madin husnul khuluq, katanya Rasulullah SAW. Agama itu apa? Akhlak yang baik. Agama itu apa? Akhlak yang baik. Agama itu apa? Akhlak yang baik di antara kita dengan Allah dan di antara kita dengan makhluknya Allah. Itu agama. Islam ini agama hebat. Kenapa? Kalau agama lain, ibadah seminggu sekali hanya di gerejanya, hanya di wiharanya, hanya di puronya. Itu yang dikatakan ibadah. Kalau kita Islam tidak, bahkan tersenyum pun dibilang ibadah. Dengarkan perkataan orang lain ketika berbicara sama kita, itu ibadah. Itu hebatnya Islam. Yang tidak dipunyai sama yang agama-agama yang lainnya. Makanya kalau sudah berbicara tentang keimanan itu ya, laisa mu'min bito'an wala la'an wala fahis wala badi. Orang mukmin itu lidahnya tidak mungkin menyakiti saudaranya, tidak mungkin mendoakan jelek. Itu orang beriman namanya. Orang mukmin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan semua hadis-hadis iman berhubungan dengan bagaimana kita berakhlak yang baik dengan manusia yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita ini menjadi orang yang mudah memaafkan, bisa menahan sabar. Itu hadis iman semuanya. Kalau bisa dilakukan, sempurna iman kita akan naik kepada derajat yang namanya ihsan. Ihsan derajat apa Habib? Ihsan itu namanya ibadahnya ubudah. Yang pertama tadi ibadah untuk orang Islam, ubudiyah untuk orang iman.
ubudah untuk orang ihsan. Ini kan biar tahu sampai ini rukun agama, soalnya ini tidak tahu rukun agama nanti repot kalau tidak tahu rukun agama ini. Namanya ihsan. Ihsan namanya apa? Ubudah. Tadi ibadah, ubudiyah, ubudah. Apa ubudah itu, Habib? Ubudah itu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, ikhlas karena Allah. Nah ini suhudul minnah, menyaksikan kalau ibadah yang dia lakukan itu bukan dia yang melakukan, tetapi murni hadiah dan taufik dari Allah. Beda ya. Allahu Akbar, merasa kita yang bangun, kita yang sholat. Allahu Akbar, kita berterima kasih karena dibangunkan sama Allah dan karena dikasih taufik bisa sholat oleh Allah. Apa bedanya, Habib? Orang yang merasa kalau ibadahnya adalah hadiah dari Allah, tidak mungkin dia sombong. Sombong itu kalau merasa dia yang melakukan. Orang kalau merasa ini hadiah dari Allah, tidak mungkin dia ujub. Ujub itu muncul dari perasaan bahwa kita yang mengerjakan. Saya Habib yang menyumbang masjid itu kan beres sudah ya. Kalau bukan karena saya tidak jadi masjid lah. Saya itu walaupun ikhlas, itu namanya penyakit ujub itu. Saya ini kan Syaitoni ya namanya ya. Madhabnya siapa? Madhab Syaitoni ya, Iblisi ya, yang berkata ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Kok merasa hebat sekali sampai dengan saya. Orang yang sampai kepada derajat ihsan hilang dari kata-kata saya. Tidak ada kata-kata saya. Makanya mereka orang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut setiap saatnya ditarik kenikmatan, dia tidak bisa melakukan ibadah lagi. Karena dia merasa kalau ibadahnya dia itu hadiah dari Allah. Tidak ada lagi ujub sama sombong, itu tidak ada dalam hati mereka. Ujub dan sombong hanya untuk orang yang tidak kenal sama Allah. Karena itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ubudah. Ubudah ini golongan orang-orang yang sampai kepada derajat iyyaka nasta'in. Kalau iman tadi iyyaka na'budu. Kalau sampai kepada ihsan, orang-orang yang sampai kepada derajat iyyaka nasta'in, kepadamu kami memohon pertolongan. Karena apa? Dia ibadahnya murni karena pertolongan Allah, bukan karena perbuatannya. Makanya orang-orang bilang apa? Makanya orang sholat ini ketika membaca Al-Quran itu tergantung dengan pemahamannya kepada agama. Sholatnya orang punya ilmu ini beda sama orang tidak punya ilmu. Yang dia baca dia tahu betul lafaz yang diucapkan ini. Makanya jangan dikira sama sholatnya orang-orang yang kenal sama Allah sama orang yang tidak kenal sama Allah. Setiap lafaz dia mempunyai pemahaman yang berbeda daripada apa yang dia baca. Kualitasnya pun berbeda. Makanya katanya Rasulullah SAW bahwa 2 rakaat dia daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu lebih baik daripada ibadah semua umatku, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Ini hati kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar tahu kalau dia menghadap kepada Allah. Kalau kita Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ya, setelah sholat seperti tidak sholat, tidak ada apa-apa. Bukan tidak sholat, tapi tidak tahu harganya sholat, tidak tahu dia berdiri di depan siapa. Dan ini kita perbaiki nih ya, perasaan seperti ini ya. Kita ini mau sholat, mau menghadap sama Allah, mau maulid, mau jadi tamunya. Nah, perasaan seperti ini harus dibangkitkan dari dalam hati kita. Ini hilang sudah dalam hati kebanyakan orang muslim zaman sekarang ini. Tidak tahu yang penting sholat. Bukan yang penting sholat, bagaimana bagus di dalam sholat, itu yang perlu kita pikirkan. Jalan ke rumah, ya Allah, mau jadi tamunya Allah. Masuk rumahnya Allah, jadi tamunya Allah. Akan menghadap kepada Allah, malu. Kenapa? Karena Allah tahu semua aib kita. Tunduk di masjid Allah Akbar dengan perasaan malu dan gemetar. Begitu seharusnya orang sholat. Sampean, nih ya. Seandainya wa'iyatubillah ya, kita muridnya Ki As'ad misalkan ini. Ketika kita bermaksiat, kok ketahuan sama Ki As'ad? Kira-kira malunya seperti apa? Sampai berani enggak ketemu sama Ki As'ad lagi? Punya muka masuk sama Ki As'ad? Hah? Malu ya? Pas main sama perempuan gitu zina, terus kok Ki As'ad lewat, ketahuan. Ya Allah, malunya seperti apa?
Makanya katanya orang-orang dulu ini, istahi minallah kama tastahi min rajulin soleh. Ini malu ya. Kamu malu sama Allah seperti kamu malu kepada orang yang soleh. Masalahnya ini kita ngadep Allah, siapa yang punya pikiran kalau Allah tidak tahu sama aib kita semuanya? Makanya kalau sholat itu harus punya perasaan malu sama Allah, khojal, takut. Kenapa? Karena sekarang kita menghadap kepada Allah yang tahu semua cacat dan aib kita. Nah, perasaan yang seperti ini harus ada dalam hati kita semuanya. Jangan belajar terlalu banyak agama, tapi adab ini perlu. Akhlak ketika menghadap Allah ini perlu. Akhlak ketika menghadap kepada Nabi Muhammad ini perlu. Yang seperti ini yang membuat seseorang derajatnya tinggi di sisi Allah. Percuma punya banyak ilmu kalau tidak punya akhlak. Percuma kalau tidak punya akhlak, percuma ilmunya semua. Muridnya Imam Malik itu 20 tahun belajar. 2 tahun saya belajar agama, 18 tahun saya belajar akhlak kepada Imam Malik. Seandainya 20 tahun semua belajar akhlak katanya. Nasihat Imam Malik kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris, jadikan ilmumu seperti garam dan akhlakmu seperti tepung, karena makannya roti. Jadi lebih banyak tepungnya daripada garamnya. Kalau garam semua akhirnya makan garam, tidak jadi roti nanti. Yang penting sedikit ilmu itu adalah kita melakukan ibadah tahu hukumnya itu penting. Jangan sampai tidak tahu kita sholat hukum-hukumnya sholat. Tapi akhlak ketika sholat lebih perlu kita pelajari. Hilang semua sekarang ini, tidak tahu kita sholat ngadep siapa, tidak tahu. Makanya Imam Ali Zainal Abidin ini, ya, cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya heran kalau sudah mau ke tempat wudu, badannya pucat. Dosa apa? Tidak punya dosa orang ini. Rasulullah bilang ini nanti akan ada panggilan pada hari kiamat, liyakum sayyidul abidin, berdiri orang yang menjadi pemimpinnya orang-orang ahli ibadah. Ini berdiri anaknya Husain Ali. Ini pemimpinnya orang ahli ibadah seluruh dunia nanti. Gimana keadaannya? Kalau sudah mau wudhu, pucat badannya. Dibilang mau wudhu, apa ini? Setiap mau wudhu, pucat. Ditoleh keluarganya. Apa kamu tahu sebentar lagi saya mau menghadap sama siapa? Allah. Tidak pucat gimana? Ini keadaan orang soleh setiap zaman. Makanya kalau melihat orang soleh, kalau makhluk kia menetes air matanya, merasakan kehadiran Nabi Muhammad, besar dalam hatinya Nabi Muhammad. Makanya tuh kebiasaan yang buruk ketika maulid ditinggal dulu, tahan dulu, jangan ngerokok. Kenapa? Tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar akhlak sedikit, adab sedikit. Kebiasaan yang lama-lama Habib sudah biasa merokok, tinggalkan. Kebiasaan yang buruk jangan diteruskan. Berganti dengan keadaan yang lebih baik ketika maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap semuanya ya? Iya harus siap, karena kita ini minta tolong sama Nabi Muhammad. Kita ini tidak punya amal yang bisa kita banggakan. Kita cuma beramal ya. Dalam burda dikatakan, in lam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami. Kalau sampai nanti hari kiamat tidak gandeng Rasulullah, tidak digandeng sama Rasulullah, selesai sampai masuk neraka sudah. Apa kita ini amal kayak gini cacat semuanya amal solehnya, maksiat lancar. Harapan kita cuma Nabi Muhammad yang tulus dalam cintanya. Ingat ya, cintai satu amal soleh yang kita kepingin meninggal dalam melakukan amal tersebut. Istiqomahkan. Walaupun hanya Al-Quran dibaca setengah juz, 1 juz setiap hari, ada waktu. Bohong sampai tua bilang tidak ada waktu. Tapi kita ini terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Itu yang penting. Kalau kita bilang kita tidak ada waktu, bohong. Cuma umur kita ini habis untuk hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Kenapa kalau tidak disisakan waktu sedikit untuk baca Al-Quran? Harus ada. Karena ad-dinun nasiha ya. Orang soleh itu niatnya itu selalu ada nasihat. Antum baca Al-Quran biar dilihat sama istri sama anaknya, bukan riya, bukan, tapi niat untuk memberikan nasihat kepada mereka bahwa orang tuanya ini senang sama Al-Quran. Nanti akan diceritakan kalau sampai meninggal, orang tua saya dulu sama Al-Quran Habib luar biasa. Kita ini sampai sekarang kalau mengingatkan adik-adik, lihat ya, kalau saya sama adik saya Ahmad ini, abinya kau dulu wiridan dari jam 2 sampai jam 9 kalau mengenang orang tua saya.
Kenapa? Mereka tidak bisa ngomong, karena mereka melihat orang tua kita dulu seperti apa. Istiqomah, luar biasa. Tutup toko jam 1, jam 2. Ya, ada yang kenal orang tua saya mungkin di sini. Tutup toko, kalau sudah di toko pakai celana, pakai baju, kerja, urusan dunia. Tetapi sholat tidak pernah satu kali pun saya lihat orang tua saya pakai celana. Sholat ada bajunya, kerja ada baju, ada bajunya. Bahkan ke kamar mandi pun ada bajunya orang tua saya. Tidak mau pakaian ke kamar mandi itu dipakai untuk sholat. Sholat, jadi bajunya, sarungnya itu sudah disediakan di depan kamar mandinya. Kalau sudah mau kamar mandi pakai sarung itu. Setelah dicopot pakai sarung yang lainnya. Takut kalau ada najis-najisnya sedikit. Kita belum bisa beramal seperti itu. Saya belum bisa kayak orang tua saya masih. Bahkan wiridan seperti orang tua pun saya tidak bisa masih. Duduk dari pulang toko, seger, wudhu, rapi, pakai parfum, pakai ini, Allahu Akbar. Sudah mau subuh, dibanguni keluarganya, kita wiridan sampai isyraq, setelah isyraq suruh siap-siap sekolah, dia terus masih dalam sejadahnya sampai duha. Sampai jam 8, jam setengah 9 baru tidur. Nanti bangunnya baru setengah 2 orang tua saya. Dan setiap malam seperti itu. Dan itu kita ceritakan enak sama anak-anak kita. Kenapa? Kelihatan langsung, bukan katanya. Dan itu kalau baca Al-Quran, biarkan anaknya ngelihat, biarkan istrinya ngelihat, dengan niat memberikan nasihat dengan perbuatan. Karena perbuatan itu lebih fasih daripada ucapan. Jangan ngomong sampean. Kasih nasihat dengan perbuatan itu lebih fasih. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih fasih daripada perkataan. Mengajarkan akhlak, tidak usah diajarkan. Contohkan akhlak yang baik, itu akan lebih mengena daripada hanya menasehati dengan akhlak yang baik. Faham ya? Paham ya? Semoga berkah ya. Amin. Ayo diperbaiki badannya. Umur tidak nunggu kita baik ya. Kita perbaiki lalu kita tunggu umur kita sampai meninggal dunia. Biasakan membaca la ilaha illallah. Dan minta ketika selesai membaca la ilaha illallah dengan kalau bisa 120 kali setiap hari. Setelahnya minta sama Allah, ya Allah meninggalkan saya dalam, jadikan akhir kalimat saya ketika saya meninggal dunia adalah la ilaha illallah. Wiridan 120 kali. Kalau lebih 1200. Kalau bisa di tempat yang sepi merem sambil hadir sama Allah. Ya, dengan lidah yang segar. Paham lidah yang segar ya? Jangan habis merokok sampai masih gebus-gebus la ilaha illallah sampai bekasnya rokoknya masih gini. Jangan, sikatan yang rapi, yang bersih baru baca. Dengan wudhu ya yang rapi 120, tetapi itu seperti itu lebih baik daripada 1 juta tapi masih bau rokok mulutnya dan sebagainya. Itu kurang enak. Kita nyapa Allah pakai bau rokok ini tidak enak kayaknya, kayak kurang sip gitu ya. Nah sampai sikatan dulu, rokokan nanti setelahnya. Rokokan kalau sudah mau wiridan, umur dulu yang bagus. Sholat pun Allahu Akbar habis rokokan kayaknya tidak enak, melihatnya saja tidak enak. Allahu Akbar masih ada bekas asapnya. Kira-kira gimana sholatnya? Adabnya kemana? Kita ini alhamdulillah orang Indonesia. Orang Indonesia itu terkenal dengan akhlaknya, sopan santunnya. Sampai orang-orang Arab ini ketawa. Tidak ada kita temukan orang seluruh dunia ini yang kalau lewat di depannya orang sambil menunduk kecuali orang Indonesia. Dan kita bangga dengan itu. Tidak ada seluruh dunia kecuali Indonesia. Kita terkenal dengan akhlaknya. Kenapa akhlak ini hilang kalau kita menghadap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paham ya? Depan manusia kita bisa menjaga akhlak, kenapa depan Allah tidak bisa? Paham ya? Kalau kita terkenal dengan akhlaknya, kita buktikan ketika kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagus. Sedikit bagus itu lebih baik daripada banyak tapi tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah. Semoga husnul khotimah semuanya. Amin. Semoga semakin baik keadaannya. Amin. Dan semua apa yang kita baca dan majelis ta'lim dan ini kita hadiahkan pahalanya semua untuk yang dikholi pada malam hari ini. Almarhumah Siti Aisyah binti Madhalim, walmarhumah Halim, walmarhumah Syafah, walmarhumah Suki, walmarhumah Sadi, walmarhum Abdul Ghani, walmarhum Haminuddin, walmarhumah Niwati, walmarhum Misrun, walmarhum Muawi. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum waj'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsani wa in kanu musii'in
فتجاوز عن سيئاتهم اللهم استرنا وإياهم جميعا بسترك الجميل عملنا وإياهم بمحض فضلك ولا تعاملنا وإياهم بقسط عدلك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجه عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجه عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجه عندنا من أعمالنا واختم أعمارنا جميعا بالحسنى وأنت راض عنا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين بحقائقها حسا ومعنى بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين